Oke guys, jadi di video kali ini seperti di judulnya, kita telah hidup beberapa hari di negara yang katanya introvert ya, dan kesanku kayak emang cocok sih gitu, karena mereka tuh orang-orangnya jarang ada yang ngerumpi gitu ya kan. Walaupun gak semuanya sih, ada juga yang kayak gitu, cuman di berbagai daerah doang. Kayak kemarin kan aku ke daerah sekitaran laut ya, dan itu yang tinggalnya tuh rata-rata Toshiwe gitu, atau Toshiwe adalah orang yang udah tua udah tua gitu ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak gitu rata-rata. Dan mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu. Jarang banget aku nemu orang Jepang yang di depan rumahnya ngobrol-ngobrol. Lihatlah, mereka gak keluar rumah jo, bukan enggak sih, kayak jarang gitu, jarang keluar rumah. Dan di sini aku akan ke tempat taman, dan aku akan memperlihatkan ke kalian taman yang di Jepang itu kayak gimana dan fasilitasnya kayak gimana gitu ya kan. Oke, jadi aku tempat ini ya, ini tuh kalau kalian ngira kayak tanah-tanah kosong, cuman ini semuanya adalah bunga sakura. Dan ketika sakura telah muncul di sini tuh biasanya bakalan ada festival yang dilakukan, dan di sini tuh rame banget. Dan di sini tuh ada yatai. Yatai kalau kalian nggak tahu adalah pedagang kaki empat di sini ngejajar gitu ya kan, yatai-yatai. Ya walaupun untuk sekarang kan mau transisi ya dari musim dingin ke musim panas. Jadi kalian bisa lihat di sini rumputnya banyak. Cuman ketika musim dingin gitu ya kan, ini tuh semua kayak tanah kosong, dan di sini kayak ada yatai, terus ada orang yang kemah di sini, dan di sana adalah panggungnya. Dan kalian sebagai gaikokujin adalah orang luar negeri kayak aku gitu ya kan, di sini itu kalian bisa mengikuti serangkaian acara kayak door prize gitu, itu ada dan dilaksanakan 1 tahun sekali kalau nggak salah, karena sakura ya 1 tahun sekali gitu. Dan biasanya orang-orang di sini tuh ketika waktunya tiba kan, itu ada libur ya, libur sekitar seminggu atau berapa hari, itu mereka berpiknik dengan keluarganya di daerah sini gitu. Kalau di daerahku ya, sebenarnya ini masih kecil ya. Di sana ada lagi yang lebih gede, dan di sini kayak fasilitasnya nggak ada. Adanya cuman ya tempat parkir dan mungkin gini doang, lahan kosong gitu ya kan. Cuman nanti bakalan ada fasilitas yang bagus di taman yang di sana. Ntar kita akan lanjut ke sana, oke? Yuk, langsung aja kita ke sana. Dan ini aku jalan kaki biar kalian bisa liatin situasi negara introvert untuk kali ini, oke? Oke, jadi sama seperti di sana, di sini juga ada taman sakura ya. Di sini juga kayaknya ada yang camping atau yang ya piknik di sini, biasanya ibu-ibu keluarganya. Cuman ini termasuknya yang kecil guys, karena masih banyak, masih di sana tuh ada lagi yang lebih gede, dan jalurnya tuh kayak jalur buat ya lari-lari gitu kan. Mereka lari-lari di sini. Cuman kalau di daerah sini jarang sih guys, kebanyakan tuh yang sebelah sana gitu. Ini juga sama sakura, dan sakura itu ada sakura yang warnanya merah, ada yang putih gitu, yang pink gitu ya kan. Cuman jujur aku lebih suka yang pink sih daripada yang merah. Oke, tapi sebelum itu buat kalian yang komen kayak, "Bang, gimana caranya kesini bang?" gitu ya kan. Mungkin ntar aku akan bahas di next videonya, karena di video kali ini aku cuman ingin menunjukkan ke kalian bagaimana kehidupanku, kesehari-hariku di dalam negara yang katanya introvert ini. Ya kalian bisa lihat di tadi video, jarang banget ada orang-orang di depan rumah gitu ya kan. Mungkin kalau ini di Indonesia, di sini udah berterengan yatai ya, tukang dagang kaki lima di sini mungkin akan banyak gitu. Dan yang aku salutkan tuh sampahnya minim banget. Aku bilang minim karena ada kok sampah di sini, cuman gak sebanyak di sana. Dan bahkan kalau kita bandingkan, mungkin sampah di sini tuh cuman beberapa persen doang, mungkin 1%, mungkin gak kayak di negara kita guys. Jadi begitulah menurutku pandanganku terkait negara Jepang ini.
Dan aku juga bertujuan untuk tinggal lama di sini, entah sampai kapanpun itu. Cuman aku ada tujuan dan ada niat untuk tinggal lama di negara yang bersih dan sangat overpower ini gitu ya kan. Oke, jadi kita udah mau ke tempatnya bentar lagi. Ini sama ya, ini bunga-bunga sakura semuanya. Bunga-bunga sakura, aku mau ke sana dilihat karena di sini tuh ada kayak sungai gitu. Yossah. Naik tangga guys, kita guys. Gila. Sungai ini. Sungainya ya bersih lah daripada di sana ya. Dan ini sungai yang menurutku nggak terlalu populer mungkin di sini ya, kayak sungai biasa gitulah. Yus, kita lanjut lagi ke taman tujuan kita dan aku ingin menunjukkan perbedaan taman di sini dan di sana. Ya begitu kurang lebih tuh rate-nya, dan aku nggak ingin mengeksplor terlalu jauh karena nggak sopan juga ya. Mungkin kalian ada yang nonton sambil makan mungkin ya kan. Cuman perlu diingat tuh ya, Jepang tuh ada dua rupa. Pertama tuh kloset yang standar, kloset duduk, dan juga ada kloset yang jongkok. Cuman itu beda dengan kloset jongkok yang di kita, karena kita tuh ngadepnya tuh ke belakang guys. Ke belakang ngadepnya tuh, bukan ke depan. Ntar aku sediain gambarnya kalau ada ya kan. Ini adalah tempat untuk kalian main futsal dan volley di sini bisa. Apa tuh? Kalau kita coba. Di sini bisa ya untuk kalian main volley, main futsal. Aku belum masuk ke dalam, ntar lah. Kalau ada waktu aku mau masuk lah sama temanku ya. Kesini. Penasaran juga sih dalamnya kayak gimana. Kalau kalian suka nonton anime Haikyuu, itu di dalamnya percis kayak Haikyuu. Karena ini kalian lihat kan ada pintu nih. Nah, pintu itu tuh biasanya bakalan dibuka ketika ada pertandingan. Cuma kayaknya nggak ada di sekarang. Yos, inilah taman yang aku maksud, dimana taman ini penuh dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah buat warganya. Keren ya guys. Oh, di sana ada gym, itu ruangan itu adalah gym, di sana gym, ya. Ini laut, Cok. Bukan laut, sungai ini buat ingin berendam coba. Oh, ini ada panjat tebing lagi. Nyoba nggak guys? Nyoba nggak kita? Terah kalau video ini nembus mungkin 1K viewers, mungkin aku akan nyoba itu. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya, biar kalian tahu informasi lebih detail tentang Jepang. Karena di channel ini tuh aku khususkan untuk nge-share informasi ke kalian seputar Jepang. Dan ya, vlog biasa lah. Dan perlu disclaimer juga, aku tuh tinggal di daerah yang gak terlalu kota dan juga gak terlalu pedesaan. Jadi wajar jika suasananya kayak gini, beda dengan gedung-gedung yang tinggi. Karena Jepang identik dengan gedung yang tinggi, gedung pencakar langit gitu ya kan. Dan mungkin kalian ngira ini kayak di Cikarang gitu. Oh ya, seputar info tentang momiji ya. Momiji itu percis daunnya kayak gini. Cuman aneh ya, kok ini cuman sebatang doang sih yang kayak gini, padahal belum masuk momiji. Ntar kalau momiji pun aku akan infoin ke kalian dan akan kubuatkan konten juga, sekedar sekilas momiji gitu ya kan. Oke, ini nih.
Kalian kalau nggak tahu ini fungsinya apa sih bang? Ada yang kayak gini. Fungsinya apa nih bang? Ada yang kayak gini bang. Buat apa? Kursi kah bang? Oke, jadi gue aku jelasin ya. Oke, aku jelasin ya. Ini tuh dibuat bukannya tanpa alasan. Ada alasannya. Kalau kalian mau kesini ya, ini ada tuh penjelasannya. Tuh, jadi kalau kalian lari nih, aduh pinggangku sakit karena kan orang tua di sini masih lari ya. Gunain ini, gitu set, enak itu terek gitu katanya. Kalau kalian gak mau yang kayak gini nih, misalkan ini gak mau lah aku bang gitu, karena yang kayak gitu bahaya. Ada tuh kursi lain yang kayak gitu. Ini fungsinya lebih fleksibel menurutku ya, karena di sini kalian bisa sambil duduk dan kalian bisa juga mengencangkan itu kalian. Ini lebih santai ya, bisa di sini. Tadi ada yang lewat dan aku nggak mau ngarahin kameraku ke orang Jepang karena takut dikira nggak sopan juga ya. Odang-odongnya nggak ada, odang-odongnya. Oke, sekilas info kalau nyebrang itu kalian harus lewati odang-odo atau kayak zebra cross gitu. Ini nggak ada zebra cross kan, jadi kalian nggak boleh. Kalian harus ke sana. Sana kan ada odang-odo gitu. Ya, begitulah, walaupun orang Jepang pun kali-kali ada yang melakukan hal tersebut gitu. Tanpa ada odang-odo mereka nyebrang gitu kan. Ya, ntar kalau kita udah masuk ke sana aku bakal videoin lagi karena ini tergolong masih jauh ya untuk pejalan kaki, oke? Oke, ini adalah odang-odonya. Kalian melintas di sini, nyebrang di sini. Nah, karena orang Jepang tuh bakal tahu, Cok. Mereka bakal tahu nyebrangnya di odang-odo. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan kita nggak salah gitu. Oke, tempat yang spesial bagiku adalah di sini. Ini semua bunga sakura dan bayangin ketika musimnya ini semua tuh berwarna pink. Biasanya di sini tuh orang-orang tuh pada piknik gitu di pinggir-pinggirnya. Mereka bawa kayak karpet, duduk bareng keluarganya, meluangkan waktu itu untuk bapaknya yang sering kerja. Mereka meluangkan waktu bersama keluarga gitu. Ini banyak mobil-mobil guys, kayaknya ada pertandingan deh di dalam sana. Ntar aku lihat lah. Ya, ini dia Taman Daihatsu, yang namanya Daihatsu guys. Untuk stadion yang di depan ini tuh Stadion Yakyu. Kalau kalian nggak tahu, Yakyu itu adalah baseball. Karena ya salah satu olahraga terpopuler di Jepang adalah Yakyu kan, baseball. Dan biasanya aku lari ini melintasi ini semua. Tuh lihat ada ayam guys, ayam tuh, lihat nggak? Ujung ya, ayamnya terjaga. Kesana lah nanggungnya, dikit lagi kesana kita. Sampai sana aja ya, sampai sana karena ini udah mendung juga. Dan sore aku mau ke laut, mau mancing. Mau mancing dan mau ketemu kucing karena di pinggir laut itu banyak kucing ya, kucing liar. Namun glow up semua guys. Jalan segini aja capek guys. Aduh, udah tua emang aku anjir. Ya, jadi boleh kalau kalian mau ke Jepang kesini lah, belajar gitu kan. Aku pun sekarang masih belajar dan terus belajar agar tujuanku semakin semakin bisa dicapai gitu. Oh, ada pemotongan rumput. Oh iya, rumputnya udah pada ini kan. Kalau natsu itu rumputnya tuh gampang tumbuh. Di rumah aja baru aja disiram kan, baru aja diobat itu udah tumbuh lagi. Ini taman skateboard. Jadi disediakan langsung oleh pemerintah Jepang buat orang-orang yang suka skateboard ya, biar itu mainnya nggak di tempat umum karena bisa mengganggu juga dari segi kenyamanan masyarakat. Lihat banyak orang yang bermain di sana. Nikmat banget yang mereka disediakan oleh pemerintah ya. Tuh.
Nah, enak. Kalau gini kan nggak terjadi konflik antara masyarakat dengan orang yang suka hobinya skateboard ya. Oh gila rumputnya. Wih ada pertandingan guys. Oh iya ada pertandingan. Ini masuknya gimana? Mau nonton pada lagu ya. Ini adalah Kanji Chusajo. Chusajo itu tempat parkir. Tempat parkir apa? Sepeda. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini tentang hidupku di negara yang introvert dan cukup menyenangkan, dan aku harap aku bisa bertahan lama di sini. Mungkin aku akan selamanya atau kapan? Ada yang main bola guys di sana. Iya, ada yang main bola di sana. Di sana juga ada lapang guys. Lapangnya di situ ada tai gini nih, lihat nih. Ini tuh tai guguk. Emang walaupun Jepang disebut negara yang disiplin ya, ada beberapa warga Jepang juga yang gak patuh terkait aturan. Karena di sini kalau misalkan udah sore itu mereka rata-rata jalan-jalan bareng anjingnya. Banyak banget yang ngurus anjing, itu diperlakukan layaknya anaknya sendiri gitu ya kan. Jujur aku nggak terlalu suka ya, karena dulu aku ada traumatik sendiri terkait anjing dan aku nggak suka. Tapi mereka ini ngurusnya udah kayak anak sendiri guys gitu. Dan salah satu hal yang harus dipatuhi ketika kalian membawa anjing di Jepang adalah jika anjing kalian itu buang air besar gitu, itu kalian harus bawa kresek dan kalian harus membungkusnya, karena itu bisa mengganggu kenyamanan orang yang lari, mungkin dari baunya apa bisa jadi keinjak di sepatu kan, itu merepotkan gitu. Namun yang seperti yang tadi kalian lihat itu kan ada bekas-bekas, mungkin itu adalah orang-orang yang gak patuh terkait aturannya, dan mungkin mereka berpikir kayak ini cuman ini doang buat apa gitu kan. Oh ini juga dipotong guys, baru nyadar kita. Cuman ini nggak terlalu rapi ya tuh, mungkin ntar bakal dirapiin lagi nih di sini.